'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, muslimin muslimat, Bapak Ibu jamaah salat maghrib Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya, serta seluruh pemirsa dimanapun berada, semoga semua dirahmati Allah. Alhamdulillah, malam ini bersama-sama kita berkumpul untuk mengaji dan mengkaji tentang kitab Nasaihul Ibad, nasihat-nasihat penyejuk hati dan penenang jiwa. Yang hari ini insya Allah kita sampai di maqalah yang ke-11 tentang larangan meremehkan dosa kecil. Sebelumnya kita berdoa mudah-mudahan barokah silaturahim ini, barokah majelis ilmu ini, kita semuanya diberikan sehat wal afiat. Semoga yang punya urusan dimudahkan urusannya, yang punya hajat dikabul hajatnya, yang punya masalah diberikan jalan keluarnya. Semoga tambah umur, tambah istiqomah ibadahnya, dan kapanpun kita menghadap kepada Allah benar-benar membawa husnal khatimah. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul hadiyata asyrata. Adapun maqalah atau pelajaran yang ke-11, an ba'dil hukama'i, dari sebagian ahli hikmah, dari sebagian ulama-ulama ahli hikmah. Beliau menyampaikan, la tahkiru adz-dzunub as-shighar, jangan meremehkan dosa kecil. Fa inna shighara, karena sesungguhnya dosa-dosa kecil itu, tatasya'aba adz-dzunubal kibar, akan memunculkan dosa-dosa besar. Jangan meremehkan dosa-dosa kecil, karena dosa kecil itu akan memunculkan dosa besar. Dosa kecil itu apa Bapak Ibu? Contohnya apa? Ngelirik perempuan yang bukan mahram itu dosa kecil. Tapi nek diterus-terus ngelirik, akhirnya ngelorok. Ada ayat apa? Wala taqrabuz zina, jangan kamu mendekati zina. Zina itu dosa besar. Tapi larangannya bukan larangan zina ini Pak. Larangan mendekati zina. Akhirnya ada yang menerjemahkan rotok ngawur, berarti zinanya boleh, yang dilarang itu mendekatinya. Loh, mendekati saja dilarang, apalagi melakukan. Mendekati itu contohnya apa? Laki-laki perempuan bukan mahram berduaan, memandang perempuan bukan mahram, kemudian menyentuh tubuh wanita bukan mahram. Itu mungkin awalnya dosa kecil, tapi pada akhirnya menjadi dosa besar. Dan tidak ada dosa besar itu terjadi kecuali diawali dosa kecil. Ada orang mengatakan, Pak, saya ini bohong, tapi rutin Pak bohongnya Pak. Orang itu kalau sudah bohong itu Pak susah untuk menghentikan kebohongan, itu susah. Sekali bohong, bohong lagi. Dan dia akan berbohong untuk menutupi kebohongan yang pertama. Sekali bohong, dua kali bohong, tiap hari bohong, dikelompokno sampai saulan. Bohong yang asalnya kecil ini menjadi dosa besar. Jangan meremehkan dosa kecil,
karena dia akan memunculkan dosa besar. Jadi apa solusinya? Ya jangan meremehkan dosa, jangan menganggap dosa itu kecil. Alah gak apa-apa Pak, sekali korupsi kok, kan situ tok meneh gak maneh. Ndak. Orang kalau sudah maksiat Bapak Ibu dan dosanya itu kategori kecil, itu seperti penyakit gudik. Nah, semerap gudik jenengan Bu. Gudik niku lho, masa gak ada gudik toh? Nek zaman teng pondok biyen niku penyakit wajib niku Pak. Biyen pondok-pondok dulu itu kalau ndak gudiken katanya ilmunya nggak mantep. Penyakit kulit borok itu loh Bu. Borok itu kalau sekali digaruk gatel, garuk lagi, bikin garuk lagi. Dan akibatnya apa? Setelah digaruk infeksi, ketagihan. Tidak ada orang yang melakukan dosa kecil tidak segera bertaubat, segera mengakhiri dosanya dan mohon ampun kepada Allah, kecuali dosa itu akan nagih terus. Nah, ketagihan itu ada keinginan untuk mengulang, akhirnya menjadi dosa besar. Ini alasan yang pertama, kita jangan meremehkan dosa kecil. Yang kedua, fa inna sighara tata'asyaba ghadaballah. Dan sesungguhnya dosa-dosa kecil ini juga mendatangkan murka Allah. Namanya ghadaballah itu. Apalagi kalau sudah dimurkai sama Allah Bapak Ibu. Kalau orang sudah dimurkai sama Allah, maka dia tidak akan pernah mendapatkan rahmat Allah. Murka itu kan sama dengan laknat. Laknat itu kebalikan dari rahmat. Orang yang sudah dimurkai Allah, orang yang dilaknat Allah tidak akan mendapatkan rahmat Allah. Padahal yang paling kita butuhkan dalam hidup itu adalah rahmat Allah. Makanya Rasulullah pernah mengajarkan doa, Allahumma apa Bu tadi? Allahumma barik lana lah. Aduh ngomangan niku Bu. Allahumma narju rahmataka wa nakhsha adzabak. Ya Allah, kami mengharapkan rahmatmu dan takut akan azabmu. Itu doanya Nabi. Biasanya doa itu berpasang-pasangan Pak. Inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa nu'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, aku mohon ridho dan surgamu, dan aku berlindung dari murka dan nerakamu. Jadi mohonnya surga, berlindung dari neraka. Tadi apa? Allahumma narju rahmatak wa nakhsha adzabak. Ya Allah, kami mohon rahmatmu dan takut akan azabmu. Ada lagi doa, Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, aku mohon kepadamu mati baik, dan aku berlindung kepadamu dari mati jelek. Jadi doanya begitu. Kami mohon rahmatmu ya Allah. Rahmat itu apa? Kasih sayang. Kasih sayang itu apa? Meliputi apa saja? Kasih sayang Allah itu meliputi semua urusan kehidupan ini. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Dan rahmatku itu luasnya, meliputi segala sesuatu. Orang makan aja butuh rahmat Pak. Makan butuh rahmat. Orang tidur butuh rahmat. Orang berumah tangga butuh rahmat. Orang berdagang butuh rahmat. Orang sholat butuh rahmat. Jadi semua urusan kehidupan ini butuh rahmat. Yang paling mahal pemberian Allah kepada manusia adalah rahmat Allah. Lah kebalikannya rahmat itu ghadab tadi Pak. Murka Allah. Kalau sudah dimurkai Allah, maka rahmat itu ditutup. Dan siapa yang dimurkai Allah tadi? Orang yang meremehkan dosa kecil. Dia menganggap walah cilik dosaku gak apa-apa, terus saya lanjut aja. Padahal tidak ada dosa kecil yang dilakukan terus menerus. Bapak Ibu mungkin bisa
Sering atau tahu bahwa ada dosa kecil yang mungkin sering kali kita itu lakukan, apa kira-kira Pak? Apa kira-kira? Dosa yang paling sering tapi nggak terasa itu apa kira-kira? Ngerasani, Masya Allah. Sing dirasani sinten? Kiai ini. Ngerasani wong biasa gede dosane, mending ngerasani kiai tambah gede. Kenapa ngerasani itu menjadi dosa? Dan adakah level ngerasani itu macam-macam Pak dosanya? Ada ngerasani itu dosanya kecil itu ada. Ada yang besar sekali itu ada. Kalau dilihat di Al-Qur'annya, Al-Hujurat ayat 12, ngerasani itu termasuk kategori dosa besar. Bukan dosa kecil. Tapi ada ngerasani yang dosa kecil ada. Saya bacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann. Hai orang-orang yang beriman, ijtanibu, jauhilah kalian. Katsiran minadh-dhann. Banyak-banyak berprasangka. Inna ba'dadh-dhanni itsmun. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Ada dua prasangka Ibu ya, su'udzon sama husnudzon. Yang su'udzon itu yang dosa. Wala tajassasu. Jangan kalian mencari-cari kesalahan orang lain, jasus. Wala yaktab ba'dukum ba'dah. Janganlah kalian ghibah, menggunjing atau membicarakan kesalahan orang lain. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Apakah kamu tega, kamu mau memakan bangkai saudaramu sendiri? Jadi orang ngerasani itu katanya Al-Quran dinisbatkan seperti orang makan bangkai dulurnya sendiri, mangan batangit bolone dewi. Itu kan dosa besar Bapak Ibu. Kenapa dosa besar? Karena saksinya banyak. Orang kalau sudah ngerasani itu pasti ngejak wong, gitu. Bu, ini ya Bu, iki ono kabar Bu, ya Allah, aku gak nyongko kabar iki ono apa? Mbuh, tanggane dhewe iku lho, Masya Allah, gak nyongko blas aku koyo ngono. Sapa sih Mbak? Tanggane dhewe mosok gak ero sing kono iku. Ono apa tanggane? Ya ono masalah, cuman aku kan gak wani ngomong. Aku wedi ngrasani. Tapi nek kon janji gak kandha sapa-sapa, tak kandhani ya. Janji ya, gak kandha sapa-sapa. Akhirnya cerita bla 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 bla. Sing diceritani mlaku nang pasar, kepethuk koncone maneh, Mbak Rini ya ta Mbak. Masya Allah Mbak, aku dhewe gak percaya kok sampai tangga dhewe ku nglakoni koyo ngono lho Mbak. Cuman aku janji gak cerita sapa-sapa, gak ngrasani. Tapi nek kon janji gak cerita sapa-sapa, tak ceritani yo, temen yo gak cerita sapa-sapa yo. Critakno bla bla. Yang ceritani wedok nang perapatan. Mbak Rini ya ta Mbak, ya Allah Mbak, ana berita anyar iki Mbak, gak nyongko blas. Sak kampung janjian gak kandha sapa-sapa. Roh kabeh. Nah yang bikin ghibah itu dosa besar ya begini nih Ibu. Saksinya banyak. Dan orang yang dighibah itu semakin viral Bapak Ibu. Ya kalau viral dalam kebaikannya. Orang seperti ini sama dengan membunuh, fitnah kan? Makanya ada ayat al-fitnah itu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Yang dibunuh bukan fisiknya, bukan nyawanya Bu. Yang dibunuh karakternya, yang dibunuh harga dirinya, yang dibunuh keluarganya. Dia bisa dikucilkan masyarakat gara-gara orang-orang ghibah itu. Nah ini ghibah yang dosa besar. Ada ghibah yang dosa kecil Pak. Nopo? Ngerasani uwong tapi jenan, gak ngejak sapa-sapa. Jadi ngerasani awake dhewe niku lho. Ngerasani wong tapi ambek awake dhewe sing ngrasani. Lah iya, ya apa sih tangga sebelah iku? Gak ngejak wong, ngomong karepe dhewe. Itu dosa kecil. Tapi insya Allah Anda akan menjadi orang gila. Nek mboten lega, sampeyan njukuk kaca, nggih, kaca gedhe, sampeyan ngrasani tangga ambek awak sampeyan dhewe nang kaca iku. Ya apa sih tangga sebelah iku ya Allah, gak percaya lho Mbak ngene. Anak sampeyan ndelok, ya Allah, ibu stres rek. Nggak ada Pak, ghibah itu dosa besar. Apalagi terus dilakukan setiap hari.
makan bangkai saudaranya sendiri, Pak Bu. Loh, saya enggak ghibah Ustadz, saya kenyataan kok, ini kenyataan. Kenyataan itu ghibah namanya. Kalau enggak kenyataan fitnah. Rasulullah bertanya kepada sahabat, atadruna manil ghibah? Tahukah kalian siapa orang ghibah itu? Katanya sahabat, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasul yang tahu. Ghibah itu menceritakan kejelekan orang lain yang diceritakan tidak ada. Tapi seandainya dia ada, dia marah dengan cerita itu ghibah. Sahabat tanya, tapi ini kenyataan ya Rasulullah. Kalau kenyataan itu ghibah, kalau tidak itu fitnah. Jadi ghibah itu kenyataan, elek kenyataan diomongno itu ghibah. Kadang-kadang ngomong koyok ini biasa ya. Ngapunten, sing ghibah itu biasanya bapak napa ibu? Padha. Wong sakniki sing lanang akeh lambe-lambe lamis iku akeh. Koyok wedok niku akeh. Niki mboten ghibah, Pak. Saya mau cerita ya, Pak ya. Ini bukan ghibah ini. Karena ini kenyataan. Kenyataan itu ghibah. Kalau tidak kenyataan jadi fitnah. Ada lagi kebiasaan-kebiasaan yang mungkin dianggap biasa. Marah. Biasanya orang marah itu karena dia punya posisi yang lebih tinggi daripada yang dimarahi. Seperti suami istri yang berpotensi marah itu suami ke istri atau istri ke suami. 50-50. Oh, ternyata panjenengan suami-suami takut istri, Pak. Enggak, umumnya ya suami marahi istri, suami yang merasa bekerja, suami yang nyari duit, istrinya kan hanya di rumah. Marah sekali dianggap dosa kecil, marah 2 kali dosa kecil. Kalau setiap hari marah, Bapak Ibu, dan ingat, kalau ada Anda marah, orang yang dimarah itu diam, itu lebih berbahaya daripada yang dimarahi balas, Pak. Sampeyan ngorang muring sih, orang muring menengai, hati-hati sampean. Bisa jadi dia menyimpan dendam. Kalau dendam kemudian hilang tidak masalah, Pak. Dendam kesumat disimpan dalam hati. Dalam hatinya, iya saiki kon dadi bos ya. Ngamuk gak apa-apa. Engko entenono kon ya. Nek aku dadi bos entenono. Loh. Temenan, Pak. Balas dendam. Atau kalau dia tidak balas dendam secara fisik atau secara verbal seperti dia marah kepada kita, dia mendoakan kita jelek. Katanya orang Surabaya, gak apa-apa Mas, aku itu Surabaya biasa ngomong kasar itu. Jangan menyalahkan Surabaya, kini ya bonek rek. Tapi bonek juga bisa halus. Jangan digebiah uya wong Surabaya kabeh kasar, enggak. Surabaya halus juga bisa. Aku mari yo mari rek. Ngamuk mari yo mari. Iya kon mari, sing diamuk lho gak mari-mari atine. Enak ngomong. Bapak Ibu, kalau kita berbuat sesuatu kepada orang lain, bayangkan kita menjadi orang itu. Baik urusan kebaikan maupun urusan keburukan. Contoh urusan kebaikan. Kalau kita bersedekah kepada orang lain, bayangkan kita yang disodakoi. Niki paham nggih? Terus kita seakan-akan kita mensedekahi diri kita. Jadi saya nek disodakoi seneng disodakoi titik apa kata? Banyak apa sedikit? Banyak. Kalau kita itu senang dikasih banyak, maka kasih orang itu yang banyak. Jadi bayangkan kalau kita memberi sesuatu, kita di posisi yang diberi. Atau hal yang enggak bagus, yang buruk. Marah tadi ya Bu ya, marah. Kalau kita memarahi seseorang, bayangkan kita yang dimarahi. Gitu. Nanti enak hidup itu Pak. Jadi kalau kita berbuat sesuatu kan kembalinya kepada kita. Ini ada TikTok Pak, TikTok, tidak tahu yang unggah siapa, tapi ini viral sekali. Saya kebanjiran WA nih, saya tidak tahu ini ceramah saya dipotong, tapi lumayan bagus menurut saya, nasihat yang lumayan lah. Di Masjid Al-Akbar ini ceramahnya dipotong, diviralkan. Mas Habib yang viral noi, Kak Rosopo. Tapi masalah pernikahan, saya menyatakan begini dalam TikTok itu yang diunggah, dan Masya Allah hari ini ratusan
yang WA saya, ini acara apa, ini di mana, ini macam-macam. Padahal saya tidak pernah tahu apa-apa itu. Saya hanya ceramah, sing nyoting sopo gak weruh, yang mengunggah ke TikTok gak tahu, tapi sudah tersebar kemana-mana dan viral, terutama di kalangan ibu-ibu. Karena kontennya adalah konten saya nasihati seorang suami. Kalau Anda pengen mulia hidupnya, muliakan istri. Orang yang muliakan istri itu akan dimuliakan Allah. Yang menghinakan istri akan dihina sama Allah. Istrimu adalah bayanganmu, bayanganmu sendiri. Kau pukul istrimu, kau akan dipukul. Kau marah, kau akan dimarahi terus. Itu yang kemarin, terutama di ibu-ibu di sosmed. Jadi kalau kita mau berbuat sesuatu, pikirkan itu adalah saya. Nek diamuk uang gak enak, ojo ngamuk. Nek dikaplok uang loro, ojo ngaplok. Nek dikai duit uang seneng, ya sering kayak duit. Lah ngoten sih. Nek dikai panganan uang kok seneng, ya sering-sering ngasih makanan. Itu begitu simpelnya hidup ini Bapak Ibu. Makanya ada ayat in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbaik kepada orang lain, maka kebaikan itu akan kembali kepada dirimu. Dan jika kamu berburuk kepada orang lain, maka keburukan itu akan kembali kepada dirimu. Makanya tidak salah kalau jenengan memarahi istri, suatu ketika Anda akan dimarahi istri. Ada saatnya istri itu akan berontak loh Pak. Macam-macam sampean wedok, kadang berontak emak-emak itu masih polisi ae kalah mbek emak-emak iki. Ya sampean kok. Saya pernah kemarin Bapak Ibu di daerah Gedangan Sidoarjo sana. Itu naik mobil, di depan saya ada mobil mungkin rombongan emak-emak gitu loh. Rombongan emak-emak itu ternyata nabrak mobil di depannya. Ternyata mobil di depannya itu ada seorang petugas. Nah, saya lupa itu polisi apa TNI itu. Dengan marah-marah karena ditobruk, turun Bapak Ibu. Turun dari mobil. Maksudnya ngelabrak mobil yang nabrak di belakangnya. Ternyata yang turun emak-emak ada 5 orang Pak. Semuanya gerodok turun semua Pak. Wah, dengan bahasa emak-emak itu nggak tahu saya bahasa. Polisi itu langsung kabur. Allahu Akbar. Jangan remehkan emak-emak. Walaupun polisi punya pangkat Bapak Ibu, punya power, ya nggak bisa. Makanya Polres itu kan katanya juga takut dengan Polda ya. Siapa Polda itu? Polisi dapur. Ya bojone maksudnya Pak. Jangan dirawat dosa kecil itu Bapak Ibu. Dia akan mendatangkan dosa besar dan dia akan mendatangkan murka Allah. Baik, saya lanjutkan kemudian kita akan dialog. Wal maqalatu tsaniyata asyrata, dan pelajaran yang ke-12. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, la saghirata ma'al israri wala kabirata ma'al istighfari. La saghirata tidak disebut sebagai dosa kecil, ma'al israri yang dikerjakan secara terus menerus. Ya sama Bapak Ibu, hitungan kalau kita ini hitungan kecil 1, 2, 3, tapi terus dijumlahkan akhirnya ya banyak juga. Maka jangan pernah kita itu menyangka ada istilahnya dosa kecil. Dosa kecil itu kalau dilakukan terus menerus dia menjadi dosa besar. Wala kabirata, dan tidak ada dosa besar ma'al istighfar apabila disertai dengan istighfar. Sebesar apapun dosa kita, kalau kita selalu beristighfar, maka dosa itu tidak ada. Saya ulang kembali Bapak Ibu, tidak ada dosa kecil yang dilakukan terus menerus, artinya menjadi besar.
Dan tidak ada dosa besar ma'al istighfar. Tidak ada dosa besar kecuali dengan istighfar. Artinya sebesar apapun dosa itu, kalau kita istighfar maka dosa itu akan dihapus oleh Allah. At-taibu 'ala dzambi kaman la dzambalah. Orang yang bertobat atas dosa-dosanya seperti orang yang tidak punya dosa. Begini Bapak Ibu. Ada orang yang sebagian itu senang nabung. Nabung itu kan dari yang kecil Pak. Nah ada nabung besar itu tidak ada. Seperti contoh Bapak Ibu, saya biasakan anak-anak ini nabung kurban. Nabung kurban. Nggak banyak kok pun nabung kurban itu, sehari hanya 50.000. Masuk ageng tak Pak, sehari 50. Sama nih bayarannya akeh ngono. Nggak banyak kurban itu. Kalau kepengen setiap tahun kurban, nabungnya harus 50.000. Itu kenanya sapi nanti Pak. Kalau nabung 50.000, satu bulan mendapatkan 1.500.000. Kalau 1 bulan mendapatkan 1.500.000, maka 1 tahun akan mendapatkan 18 juta. Tinggal nambah 2 juta, di Al-Akbar ini sudah dapat sapi untuk anggota keluarga 7 orang. Kalau langsung cash bayar Pak 20 juta, berat sampai. Apalagi HP ini wis HP ganti, kira-kira kurban apa ganti HP iki? Wis jelas HP jelas. Maka harus ada siasat seperti itu sehingga tiap tahun kurban. Kalau tidak begitu, yang terjadi adalah korban perasaan. Ya kok jenengan ini korban perasaan terus. Itu sama Pak, kebaikan itu harus diprogres. Sama kalau dosa kecil, nabung, lama-lama ya besar. Lama-lama besar. Umroh juga demikian Pak. Haji juga demikian. Cuman haji ini kan durasinya atau masanya lama. Kalau korban ini bisa ditabung. Tapi aneh kadang-kadang kita ini ya nggak memperhatikan itu. Padahal juga mampu. Kalau mau 2 tahun sekali berkorban karena ya banyak kebutuhan, ya diprogres. Berarti 1 hari cukup dengan 25.000. Kalau kepingin 3 tahun, yang penting jangan pernah tidak berpikir untuk berkorban itu. Lamun dosa kecil saja jadi dosa besar, kok apalagi kita berbuat kebaikan ya. Nabung. Dan yakinlah bahwa orang nabung dalam kebaikan itu Pak, itu sebelum target terpenuhi, itu pasti Allah sudah mencukupi. Coba dulu Bu. Cuman kalau nggak coba nggak bisa. Contoh nabung umroh, nabung kurban. Dan ini alhamdulillah biiznillah sudah saya praktekkan. Ya, kami ini keluarga hampir tiap tahun umroh dan berkurban dengan nabung. Target kurban 1 hari 50.000. Itu ketemunya 18 juta. Nambah 2 juta dapat 1 sapi. Tapi dalam kenyataannya pasti dapat sapi 2 saya. Heran saya. Ada saja rezeki itu. Itulah rahasia dari nabung kurban dan nabung umroh. Ibu-ibu lakukan Bu, ini bukan jualan jamu, gak cocok duit balik wis. Serius ini Bu. Cius ini Bu. Jangan main-main itu ya. Selalu Pak, targetnya hanya apa? 1 sapi, mesti dapat 2. Nggak tahu jalannya seperti apa. Tiba-tiba kalau istilah saya Bapak Ibu, tiba-tiba menjelang Dzul Hijjah itu ada kawan mengundang dari Kalimantan sana. Terus pulang itu kadang-kadang mereka bilang begini, ini Ustadz buat jajannya anak-anak. Aduh, buat jajan Bu, sampai sekian puluh juta. Tak tahu kalau jajan kabeh iki apa iki. Akhirnya saya kan akadnya jajan Pak. Saya bilang ke anak-anak, nak dikasih uang sama kawannya Abah 30 juta buat jajan kalian. Akadnya kan jajan.
Makanya kalau ngundang itu kiai jangan akadnya jajan, Pak. Ya ini yainya jujur, dibelikan jajan semua. Pernah itu dikasih orang itu sedekah orang itu hampir 20 juta. Ini Pak Yai untuk rokok. Loh saya kan nggak merokok, tapi akadnya rokok, tak tukon rokok kabeh. Lha wis sampean niku. Akhirnya saya bilang, "Nah, ini jajan." Loh, Pak, jajannya kok banyak sekali. Kebanyakan ya, oke. Gimana kalau kita deal-dealan? Gimana kalau uang jajannya kan hak kalian? Kalian alihkan untuk korban sapi. Sudah ada tabungan korban sapi, dapat uang jajan tadi, anak-anak ridho karena haknya mereka beli sapi 2. Coba. Umroh juga demikian, Bu. Nabung sehari 20.000, sehari 20.000, targetnya 4 tahun itu. 20.000 berangkat umroh. Orang satu 20.000. 4 tahun. Tapi dalam kenyataan 2 tahun berangkat. Kadang setahun berangkat. Yang lain Allah yang melunasi. Allah yang memudahkan dan melancarkan tabungan itu. Coba. Tapi ada jamaah yang nyoba pernah dengan cara saya ini, Pak. Sik lagi oleh 2 juta, butuh duit dicokit celengane. Iki wonge gak teko iki wong iki. Nek teko tak seneni ambek aku. Dia tidak sabar gitu loh. La haula wala quwata illa billah. Bapak Ibu, tidak ada kebaikan yang dilakukan sedikit demi sedikit, maka kebaikan itu akan menjadi besar. Sama juga dosa, tidak ada dosa kecil kalau dilakukan secara terus menerus. Karena itu pesan moralnya, jangan remehkan dosa-dosa kecil. Terima kasih. Selanjutnya kita persilahkan jamaah jika ada yang ingin bertanya. Dari sebelah sini, Mas Habib. Sini dulu Pak Yani. Ya. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di TV-TV, acara TV itu sering sekali menampilkan acara diskusi. Mungkin diskusinya yang seru itu politik. Nah, kalau politik itu seringkali menjelek-jelekan partai atau orang atau tokoh lah. Nah, batasannya di mana antara ghibah dan diskusi ini? Terima kasih. Ya. Baik. Ghibah asal muasalnya dosa besar. Tapi ada ghibah yang diperbolehkan. Nanti kita coba analogkan dengan diskusi itu termasuk ghibah atau tidak. Apa ghibah yang diperbolehkan? 1, berghibah yang sudah dighibah Allah dalam Quran, mencela yang dicela Allah dalam Quran. Contoh, Allah mencela siapa, Bu? Fir'aun. Allah mencela siapa lagi? Korun. Allah mencela siapa? Haman. Boleh. Fir'aun itu bangsat, itu bajingan, boleh Pak. Wes jelas-jelas sudah dicela sama Allah. Saya pernah ditegur sama jamaah, "Oh ya ini ceramah kok mencela orang terus." Mencela apa Pak? Tadi mencela Fir'aun. Loh sudah cela Allah. Jelas. Apalagi Abu Lahab. Bapak-bapak kalau ngaji surat Al-Lahab itu mencela Abu Lahab. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Celakalah Abu Lahab itu. Berarti jenengan ngerasani Abu Lahab nih. Boleh, bahkan wajib hukumnya ngerasani orang yang dirasani Allah. Terus yang kedua, ghibah atau mencela orang yang sudah viral tercelanya. Contohnya koruptor yang ditetapkan oleh kejaksaan atau KPK, dia koruptor dan sudah pakai jas favorit mereka itu warnanya oranye. Jelas mereka korupsi. Yang dikorupsi uang rakyat lagi, yang dikorupsi uang untuk BLT lagi. Boleh mencela itu, boleh. Kemudian yang ketiga, mencela atau menghibah orang yang akan melakukan sesuatu yang membahayakan. Contoh, Bapak Ibu lewat di depan Masjid Al-Akbar ini, setiap itu ada orang yang selalu mencegat, meminta sesuatu, kadang-kadang membahayakan. Pak, jangan lewat situ Pak,
itu ada orang jahat Pak, biasanya lewat jam sekian ini lewat menghadang di situ Pak, itu jelas boleh. Ojo ghibah kon, nggak boleh ghibah loh. Kalau dia lewat bahaya Pak. Itu boleh. Itu boleh. Kemudian mengungkapkan kejelekan-kejelekan di depan hakim sebagai saksi. Misalkan kita tahu kejadian ada kriminal-kriminal, ditanya, "Pak, gimana Anda sebagai saksi? Bagaimana Pak?" Ceritakan, "Pak, saya melihat dia begini. Ceritakan kejelekannya, wajib di depan hakim. Jangan diam. Kenapa Pak diam? Bapak kan saksi Pak. Untuk mengungkapkan supaya kasus ini cepat selesai Pak. Coba ceritakan Pak." "Maaf Pak Hakim, saya tidak berani cerita, takut ghibah." Loh, ya keliru. Nah, yang terakhir, menceritakan kejelekan dalam rangka ketika menjelaskan seorang laki-laki yang melamar seorang gadis yang bapak ibu tahu dia cacat. Ceritakan, "Bu, sampean kan kenal itu ya, keponakan itu ya. Gimana anak saya mau melamar anak keponakan ibu?" "Iya, dia memang cantik Pak, tapi maaf telinganya cuma satu dan dia pincang." Ceritakan, tidak apa-apa, untuk menjelaskan supaya nanti enak di belakang itu, nggak kecewa. Kan ada orang melamar terus kecewa. Nah sekarang dialog, diskusi di televisi itu masuk bagian mana? Apa bagian yang diperbolehkan atau tidak? Menurut saya tidak ada. Semua mencela, enak saja mencela karpe dewe, menjelek-jelekkan partai lain, menjelek-jelekkan ormas lain. Gak cocok dielek-elek no kabeh. Saya kira dari 5 kriteria yang dibolehkan itu tidak ada satupun Pak, yakni yang ada di situ. Kadang-kadang tidak hanya menjelek-jelekkan orang lain, tuding-tudingan di depan itu. Dan itu pernah dinas Allah di dalam Al-Quran. Minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a. Orang-orang yang memecah belah agamanya itu akan terjadi firqah-firqah. Syi'a itu adalah kelompok-kelompok. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Dan setiap kelompok itu senang membanggakan kelompoknya. Kalau sekedar membanggakan kelompoknya tidak ada masalah Pak. Biasanya gandengannya membanggakan kelompoknya dan merendahkan kelompok yang lain. Dan kalimat untuk merendahkan itu apa? Menjelek-jelekkan. Tidak boleh Bapak Ibu. Dan siapa akhlak yang paling bagus, yang dicintai Allah, cintai Rasulullah? Ketika dia bercerita tentang kompetitornya, saingannya, dia baik-baikan itu. Gimana Pak? Zaman akan bersaing dengan dia. Di mana? Oh, dia itu hebat Pak, luar biasa. Saya aja mungkin kalah sama dia, tapi bagaimanapun saya harus bertanding sama dia. Kalau ada orang itu yang mengatakan kepada musuhnya baik, oh hebat dia, hebat sekali dia. Tapi masa ono koyo ngono modele Pak? Tidak ada. Dan sebenarnya apa yang kita tonton dalam diskusi yang televisi yang ramai, yang suka menjelek-jelekkan orang itu kan menjadi edukasi untuk anak kita. Itu pernah saya sampaikan dalam KPAI ya. KPAI ya itu ya. Tolong acara-acara seperti itu diprotek. Memang itu kan jam-jam memang jarang anak-anak kita yang nonton. Tetapi bisa jadi ada anak-anak kita yang nonton, jadi itu berbahaya. Seakan-akan menjelekkan itu menjadi hal yang biasa. Ghibah menjadi hal yang biasa. Ya. Jadi kita bisa menilai apakah kriteria yang mereka sampaikan di dalam diskusi itu ada di 5 kriteria yang boleh mencela dan menghibah. Kalau tidak, berarti itu tidak boleh. Ngaten nggih? Terima kasih. Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Kiai, yang saya ingin tanyakan mengenai media sosial itu seperti WhatsApp, Facebook itu dosa. Ada fatwa khusus nggak mengenai itu? Apanya Pak? Saya kurang mendengar jelas. Facebook, WhatsApp, Instagram, WhatsApp, terus itu kan penyebarannya sangat cepat dan sangat luas gitu ya. Misalnya kita menghibah langsung viral ya. Langsung viral gitu. Ya, itu sebenarnya ada apa ya? Gimana menurut Pak Kiai lah gitu. Sosmed itu kan alat Pak. Alat itu tergantung siapa yang menggunakan. Jadi mubah, hukumnya mubah. Jangan pakai Facebook, pakai Twitter, pakai
Instagram, WhatsApp itu alat kan. Alat itu mubah. Seperti handphone itu juga mubah. Alat. Tergantung bagaimana kita menggunakannya. Jadi yang dosa itu bukan Facebooknya, dosa itu yang menggunakan Facebook itu. Kalau Anda tidak siap ya jangan pakai. Seperti saya ini tidak siap, tidak pakai saya. Saya pakai WhatsApp saja. Pisau itu Bapak Ibu, itu mubah, boleh. Tergantung yang pakai. Ini dipakai untuk masak, ngiris bumbu, ngiris bawang putih, bawang merah, ngiris lombok. Nek ngiris gulune wong, ya dosa besar. Sama Bapak Ibu. Ini apa ini Pak? Serban. Saya ditanya, mana ada serban kok dikalungkan di leher Ustaz? Serban ini bukan untuk serban biasa Bapak Ibu. Fungsinya double ini Pak. Untuk ngelap keringat juga. Nah, ini contohnya begitu. Sah kita menggunakan apapun, alat apapun sah. Tapi yang menjadi masalah bagaimana penggunanya. Lah penggunanya ini ada dua. Niatnya apa? Caranya seperti apa? Kan orang itu dianggap amal itu qabul dengan dua hal. Satu niatnya, dua caranya. Kalau dia menggunakan Facebook itu untuk dakwah, untuk syiar, nge-share hal yang positif, pahala Bapak Ibu. Tapi kalau yang di-share itu hal-hal yang buruk, ya tentunya akan buruk. Dan keburukan itu akan bermata rantai Pak, akan berjariah. Karena jejak digital itu tidak akan pernah terhapus. Makanya hati-hati. Sekali Anda nge-share yang buruk-buruk itu susah mau dihapus Pak. Dihapus konten jenengan, tapi yang sudah tersebar, sudah berapa yang tersebar ke sana kemari itu. Makanya pastikan kalau kita sudah masuk ke sosmed, maka unggah dan share yang baik-baik. Karena itu akan menjadi jariah kita, menjadi amal kita. Bukan dihapus haram. Gimana mau haram ini sudah menjadi tren sekarang kok. Seakan-akan tidak ada yang orang yang nggak pakai Facebook itu. Ibu-ibu rumah tangga aja pakai Facebook kok, pakai WhatsApp. Sekarang belanja di bakul-bakul nggak usah pakai langsung fit call. Mas, ono ta iwak pindangi, ono bu kilo, fit callan sampai bakul-bakul. Ya wis kirimen yo, langsung tak transfer. Kadek metu saiki, ibu-ibu pinter-pinter saiki. Begitu ya. Oke. Baik, berikutnya ada lagi. Ibu-ibu mungkin perwakilan ibu-ibu. Mau tanya Bu? Boten. Atau bapak-bapak ada waktu masih 5 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya Ustadz. Nggih. Nyun sewu. Memang di agak keras sedikit Bu. Nggih. Untuk kondisi sekarang ya, media sosial itu memang luar biasa nggih. Luar biasa. Banyak berkembang ini komunikasi di media sosial antara lawan jenis yang ya tidak tahu nanti ujungnya bagaimana. Kadang-kadang memang kecenderungan adalah sesuatu hal yang misalnya kurang baik. Apakah itu misalnya apakah itu termasuk pada kategori mendekati zina atau mungkin pada kategori maksiat? Matur nuwun nggih. Saya pernah membaca tentang larangan haji ya. Al-hajju asyhurum ma'lumat. Faman farada fihinal hajja fala rafasa. Haji itu di bulan-bulan yang telah ditentukan. Apabila kita sudah memantapkan niat haji, fala rafasa, jangan berkata rafas. Rafas itu kalimat yang mengandung syahwat, kalimat yang mengandung rayuan, kalimat yang mengarah kepada urusan hubungan antara laki-laki perempuan. Itu kan haji saja Bu. Kalau ada orang ngomong masalah seksual, masalah rayuan kepada wanita, batal hajinya itu. Saya ikut itu aja. Berarti kan apa? Haji kan miniatur kehidupan. Kalau dalam haji aja berkata-kata antara laki-laki perempuan yang bukan mahramnya itu kemudian bebas, itu batal kok hajinya, apalagi sosmed. Dan perlu diingat bahwa karakter orang mengucapkan dengan lisan dan karakter orang yang mengucapkan dengan tulisan itu lebih berani tulisan, tanpa beban loh Bu.
Orang merayu-rayu di Facebook itu macam-macam. Padahal yang dirayu itu istri orang. Yang merayu juga suami orang. Dan enak mereka Bu, larut dalam dialog di chatting di mana? Di sosmed itu enak. Itu bukan saya merasakan, tidak, jangan loh. Ustadz kok pengalaman? Enggak. Katanya kawan-kawan itu loh. Oh enak Mas, kenalan nang ini Facebook kus. Kita bisa berkenalan dengan orang Cina, orang macam-macam dengan bebas. Makanya disebut dunia maya, bukan dunia nyata. Dan itu juga zina Bu, itu termasuk dalam kategori mendekati zina. Salah satu contoh, ada seorang laki-laki memuji orang lain, ini bukan mahram, bukan istrinya, bukan adik kandungnya, bukan siapapun. Mbak kamu cantik, itu sudah wala taqrabu zina itu. Sudah, sing dilem ya seneng ae. Masa Mas aku ayu Mas. Ya padha ae sing dilem ya merasa senang itu. Mestinya kalau ibu-ibu dipuji seperti itu ya jangan mau Bu. Yang boleh memuji ibu hanya suami. Selain suami tidak boleh. Kecuali kalau saya secara umum ceramah begini, subhanallah ini jamaah-jamaahnya ini, ibu-ibu yang hadir ini semuanya cantik-cantik, mudah-mudahan cantik zahir, cantik batin, boleh, tidak menyebut nama. Oh semuanya cantik, terutama yang pojokan itu, yang kudung kuning itu yang paling cantik itu ya, itu namanya Bu Siti Fatimah itu. Nah itu baru nggak boleh saya. Itu namanya modus itu. Dan sekarang yang banyak terjadi seperti itu, chattingan, akhirnya jumpa darat, banyak yang tertipu. Beberapa berita sudah kita dengar, ada orang itu sampai menikah karena kenalan di Facebook, ternyata ini suaminya ini sudah punya istri. Ya, ada lagi yang kecewa, yang ditampilkan foto di sosmednya itu foto yang tahun mana? Dia waktu SMA dulu, padahal dia sudah umur 5. Kecelik Bu. Bahkan kemarin yang terakhir kita dengar berita itu, dia menikah kecewa karena apa? Suaminya ini istrinya sudah 3, dia yang keempat. Tertipu dengan Facebook itu. Maka sekali lagi tidak ada fitnah terbesar sekarang ini kecuali sosial media. Saya ulang kembali, tidak ada fitnah terbesar di akhir zaman seperti ini kecuali sosmed dalam bentuk apapun. Dalam bentuk apapun. Karena itu kalau Anda memang sudah berani masuk ke ranah itu, berhati-hatilah dan waspadalah. Saya belum siap dengan itu, maka saya tak pernah pakai itu. Saya hanya pakai WhatsApp saja. Itu pun saya grup perempuan saya tidak mau ikut. Kadang-kadang ibu-ibu itu masukkan saya lagi, saya keluar dimasukkan lagi, keluar dimasukkan lagi. Sampai lemot HP saya ini. Masa enggak bisa Ustaz? Enggak mau. Ibu-ibu saya enggak mau. Grup ada bapak-bapak. Karena banyak fitnahnya kalau begitu. Banyak fitnahnya. Kadang kita enggak tahu apa tujuan mereka juga enggak tahu. Maka berhati-hatilah dengan itu, dan banyak praktek-praktek dosa-dosa kecil di dalam chattingan dan permainan dunia maya seperti itu. Dan sekali lagi kalau menjenengan melakukan itu setiap hari ketagihan, katanya makalah ini, kata Rasulullah tadi, tidak ada dosa kecil yang dilakukan secara terus menerus. Mengatakan nggih Bu nggih, semoga kita dilindungi oleh Allah, dijaga oleh Allah dari fitnah zaman ini. Anak-anak kita, keluarga kita semuanya dilindungi Allah, diselamatkan akidahnya, diselamatkan imannya, selamatkan Islamnya, dan insyaallah bahagia dunia sampai dengan akhirat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.